Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Raden Patah rahimakumullah. Izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan satu kisah yang penuh ibrah yang tercantum pada hadis riwayat Al-Bukhari. Kisahnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Kana rajulun yusrifu ala nafsihi falamma hadarahul maut qala libanihi idza ana mittu fa ahriquni thumma tahhanuni thumma dharruni fir rih fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzabahu ahadan falamma mata fu'ila bihi dhalika fa amara Allahu al-ardha fa qala ijma'i ma fiki minhu fa fa'alat fa idha huwa qa'imun fa qala ma hamalaka 'ala ma sana'ta qala ya rabbi khashyatuka fa ghafara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ketika kematian mendatanginya, dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau aku mati, maka bakarlah diriku, kemudian tumbuklah jasadku, haluskanlah jasadku, kemudian terbangkanlah bersama angin, taburkanlah biar terbang bersama angin. Demi Allah, seandainya Tuhanku berkuasa untuk menghidupkan aku kembali, maka dia pasti akan menyiksaku dengan sebuah siksa yang tidak pernah disiksakan kepada seorang pun. Tatkala dia meninggal dunia, maka wasiatnya itu dilakukan. Maka Allah memerintahkan bumi supaya mengumpulkan semua dari jasadnya yang telah hancur itu. Setelah itu maka dia pun dihidupkan kembali dan dia pun tegak berdiri. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa motivasimu melakukan itu semua? Dia menjawab, wahai Tuhanku, aku melakukan itu karena aku takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari. Kita sudah tahu bahwa kalau sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, maka sudah disepakati oleh para ulama statusnya sahih. Jadi kisah ini valid, bisa dipercaya, pernah diucapkan oleh Rasulullah. Inti dari kisah ini adalah Rasulullah menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi di masa lalu. Artinya kisah yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah. Tidak diterangkan kapan persisnya kisah ini terjadi. Mungkin terjadi di masa Bani Israel atau di masa-masa yang lainnya. Kisah ini menceritakan tentang seorang lelaki yang banyak bermaksiat.
Jadi dia itu ahli maksiat, banyak berdosa, melakukan banyak dosa-dosa berat, dosa-dosa besar. Hanya saja dia masih beriman. Hanya saja meskipun begitu, imannya ini seakan-akan tidak berpengaruh pada perilakunya, sehingga perilakunya ini banyak melakukan dosa-dosa yang besar. Kemudian menjelang mati, dia sudah terasa, kalau aku mati dalam keadaan seperti ini, pasti Allah nanti akan menyiksaku dengan siksaan yang sangat mengerikan, yang mungkin bahkan tidak ada satupun makhluk Allah yang disiksa seperti itu. Dia sudah merasa betul betapa besarnya dosa yang ia lakukan. Dalam hadis ini tidak diceritakan apa dosa itu. Yang jelas dosanya sangat besar dan banyak, yang sampai dia itu yakin seandainya dia nanti bertemu dengan Allah, niscaya dia akan disiksa dengan siksaan yang paling mengerikan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Karena demikian takutnya dia ketemu Allah, maka dia berwasiat kepada putra-putranya. Gimana wasiatnya? Dia berwasiat begini: wahai anak-anakku, nanti kalau aku mati, jasadku jangan dikubur, tetapi bakarlah. Jadi dia minta dikremasi. Bakarlah jasadku sampai jasadku menjadi abu. Kalau sudah menjadi abu, maka gilinglah sampai halus. Sampai halus sekali. Setelah itu kemudian lemparkan, taburkan, biar diterbangkan angin. Di riwayat Muslim diceritakan bahwa perintah menaburkan ini di laut. Jadi ditaburkan di laut, biar kena angin laut, dan sisa-sisanya bercampur dengan air lautan sehingga menyebar kemana-mana. Pikiran lelaki ini sederhana. Dia tahu berdasarkan informasi Nabi yang hidup di zamannya, bahwa setiap orang yang mati nanti akan dihidupkan lagi. Maka karena dia saking takutnya kepada Allah, takut nanti disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan, dia berpikir kalau tubuhnya nanti dibakar, kemudian dihaluskan, lalu dibuang di lautan, ditabur biar dibawa angin dan bercampur dengan air lautan, nanti Allah akan kesulitan mengumpulkan jasad-jasad yang sudah bertaburan kemana-mana itu, sehingga tidak bisa dihidupkan. Itu pikiran dia, sehingga dia berwasiat seperti itu. Lalu kemudian setelah dia mati, wasiatnya dilaksanakan dengan baik. Lalu kemudian Nabi memberitahu, nanti di akhirat jasad orang ini akan dikumpulkan oleh Allah. Allah memerintahkan pada bumi, kumpulkan jasad fulan jadi satu. Jadi sisa-sisa abunya nanti dikumpulkan jadi satu. Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali. Setelah hidup sedia kala, maka Allah kemudian akan menanyai dia, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa motivasimu melakukan seperti itu? Kenapa engkau berpesan kepada anak-anakmu supaya jasadmu dibakar, dihaluskan, kemudian ditaburkan bersama angin? Dia menjawab dengan kalimat singkat, ya Rabbi khasyatuka, wahai Tuhanku, aku melakukan itu karena aku takut kepadamu. Begitu dia menjawab semacam ini, ternyata informasi dalam hadis sangat mengejutkan. Rasul mengatakan, fa ghafara lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Pelajarannya apa dari hadis ini? Satu, yang paling penting, ternyata ilmu tentang Allah yang paling menyelamatkan adalah ilmu mengenal Allah yang sifatnya terkait dengan tauhid. Tauhid itu apa maknanya? Tauhid itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Tuhan. Kalau orang itu tahu bahwa satu-satunya Tuhannya hanya Allah, maka rasa takutnya hanya pada Allah saja. Ya, ini ternyata dia menyelamatkan. Pelajaran yang kedua, orang yang jahil sebagian sifat Allah ternyata bisa diampuni kalau dia punya tauhid. Orang itu ketika menyangka Allah tidak kuasa menghidupkan lagi jasad yang telah hancur, itu kan jahil. Jahil kalau Allah itu qadir, jahil kalau Allah itu maha kuasa.
Juga jahil kalau Allah itu Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Orang ini sudah menyangka pasti akan disiksa, dan orang ini menyangka Allah tidak akan bisa mengumpulkan jasadnya lagi kalau jasadnya ditaburkan kemana-mana. Ini jahil. Ternyata kejahilan semacam ini diampuni oleh Allah karena dia punya rasa takut yang sangat besar kepada Allah, dan hanya orang yang bertauhid kepada Allah yang takut kepadanya. Jadi rasa takut kepada Allah itu adalah ekspresi dari seseorang ketika menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran penting bagi kita. Kalau belajar ilmu tentang Allah, kita harus mengutamakan belajar ilmu yang mengantarkan kita supaya takut kepada Allah, sekaligus cinta padanya. Karena mengesahkan Allah, tauhid itu menghimpun dua sifat, yakni rasa takut yang dahsyat pada Allah dan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Barang siapa yang mempelajari Allah bisa mendapatkan dua ini, maka dia mendapatkan hakikat tauhid yang sejati. Ya, dua ilmu ini, ngaji dimanapun, ustadz manapun, kiai manapun, syekh manapun, habib manapun, kalau belajar tentang Allah, maka harus dicari ilmu yang mengantarkan takut kepada Allah. Jangan sampai belajar ilmu yang mengantarkan kita malah memperdebatkan sifat Allah. Ini yang masih banyak terjadi. Memperdebatkan sifat Allah, memperdebatkan Allah itu apa makna Allah berada di langit, apa makna Allah di atas arsy, apa makna itu sifat-sifat Allah yang sifatnya sekunder. Jadi orang yang berdasarkan hadis ini, orang yang jahil sekalipun itu masih mungkin dimaafkan selama dia memegang ilmu yang paling penting tentang Allah, yakni penghambaan dan ubudiyah yang sejati kepada Allah. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.